Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Gina Tristani dengan NIM 08011182328016. Pada video ini saya akan menjelaskan satu pertanyaan mengenai integral Riemann, yaitu apa yang terjadi dengan nilai integral Riemann jika batas bawah dan batas atasnya ditukar. Nah, pertanyaan ini muncul dalam analisis real dan sebenarnya jawabannya ini cukup menarik karena jawabannya ini berkaitan dengan arah atau orientasi dari proses integrasi. Di sini bisa kita lihat ya, untuk pertanyaannya tuh ini, apa yang terjadi pada nilai integral Riemann jika batas bawah dan batas atasnya kita tukar? Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi integralnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk definisinya itu adalah integral A ke B. A itu adalah batas bawah dan B itu adalah batas atasnya. Jadi integral A ke B fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann f dari A ke B, yaitu integral A ke B fx dx sama dengan limit. Limit partisi menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N F X bar I dikali dengan delta XI. Nah, jadi P ini adalah limit. Apa itu limit? Limit itu adalah pembagian intervalnya. Pembagian interval yang menjadi beberapa subinterval kecil, jadi dibagi lagi dia. Nah, sedangkan untuk delta XI ini, delta XI itu ini, yaitu panjang subinterval ke I, di mana rumusnya itu adalah XI dikurang dengan XI min 1. Nah, contoh nih, misalnya partisinya tuh 4, berarti di sini kita masukin untuk XI-nya itu sama dengan X4, sama dengan XI-nya X4 lagi, dikurang XI min 1, berarti X3. Nah, ini ialah panjang subintervalnya berapa. Untuk I-nya itu berapa. Nah, dikatakan juga bahwasannya semakin besar partisi, maka semakin mendekati nilai integral yang sesungguhnya. Kalau semakin kecil partisi, berarti tidak mendekati nilai integral yang sesungguhnya. Karena banyaknya partisi atau besarnya partisi itu akan mempengaruhi error yang ada pada kurva. Nah, ini ada secara ilustrasi ya, bisa dilihat di sini. Dibesar dulu. Nah, bisa dilihat secara ilustrasi. Ini adalah sebuah kurva fx ya, kurva fungsi fx dengan a-nya kurang dari b. Maka ilustrasi kurvanya akan seperti ini. Nah, ini ada interval a, ini ada interval b. Ini yang ini a, yang ini b. Nah, dari kurva ini juga kita bisa lihat bahwasannya yang di atas sumbu x ini adalah jumlah luas di atas sumbu x-nya. Sedangkan kalau di bawah ini berarti luas di bawah sumbu x-nya. Berarti kita tahu bahwasannya integral integral Riemann ini dapat dipahami sebagai limit. Limit dari jumlah luas di atas sumbu X, jumlah luas di atas sumbu X, itu dikurangi dengan jumlah luas dari di bawah sumbu X. Nah, berarti jumlah luas yang ini, 1, 2 ini, itu dijumlahin dulu, baru dikurangi sama luas di bawah kurva sumbu X-nya. Nah, dikatakan juga pada ilustrasi kurva ini bisa kita lihat bahwasannya jika kita bergerak dari kiri ke kanan, itu berarti dari interval A ke B, maka setiap potongan kecil subintervalnya akan bernilai positif. Jadi dari kiri ke A, maaf, dari kiri ke kanan atau interval A ke B, itu maka akan bernilai positif. Nih, tapi kalau ke arah sebaliknya itu berarti dari kanan ke kiri atau dari interval B ke A, maka setiap potongan kecil subintervalnya itu akan berubah tanda menjadi negatif.
Nah, jadi dari interval A ke B itu positif, sedangkan dari integral B ke A-nya itu berubah jadi negatif. A ke B positif, B ke A itu negatif. Nah, dari definisi ini kita bisa tahu bahwasannya untuk integral A ke A, fx dx sama dengan nol. Kenapa? Karena batas bawah sama batas atasnya sama nilainya. Yang berarti untuk hasil integralnya itu nol. Karena dari integral A ke A aja itu tidak ada luasnya. Berarti tidak ada pergerakan di kurvanya. Nah, itu kalau misalnya batas bawah sama batas atasnya sama intervalnya. Kalau misalnya eh, nilai batas atas sama batas atasnya kita tukar, apa yang terjadi? Berarti di sini integral A ke B fx dx itu sama dengan negatif integral B ke A fx dx. Jadi untuk hasil nilai integralnya itu akan berubah tanda. Dan seperti yang dikatakan di sini tadi, kalau A ke B dia hasilnya positif, A ke B ini hasil positif. Kalau B ke A itu berubah tanda menjadi negatif. Makanya di sini ada tanda negatifnya. Nah, ini secara definisinya dulu. Ada lagi untuk teorema dasar kalkulus. Jadi biar lebih menjabar lagi ke aljabarnya. Nah, untuk di teorema dasar kalkulus ini, misalkan F kontinu pada interval A, B. Dan F besar adalah antiturunan dari F kecil di interval A, B. Maka, maka di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk integral A ke B fx dx sama dengan F antiturunan itu disubstitusikan ke interval B-nya dikurang dengan F antiturunan yang disubstitusikan ke interval A. Makanya jadi FB dikurang FA. F antiturunan B dikurang F antiturunan A. Itu kalau misalnya dari A ke B. Kalau misalnya kita tukar batas intervalnya, maka dia akan menjadi integral B ke A fx dx sama dengan F antiturunan yang disubstitusikan ke interval A dikurang dengan F antiturunan yang disubstitusikan ke interval B. Makanya jadi F antiturunan A dikurang F antiturunan B. Kebalikan dari yang integral A ke B ini. Nah, hasil dari integral B ke A ini sama dengan negatif integral A ke B fx dx. Maka hasilnya ini bakal sama persis bernilai negatif dari hasil semula. Hasil semulanya tuh ini, hasil yang dari integral A ke B-nya ini. Jadi hasil dari integral B ke A ini bakalan negatif dari hasil integral A ke B. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan kita ambil untuk fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, pada interval 0,1 berarti batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa jabarkan untuk integral dari 0 ke 1 itu berarti batas bawah ke batas atas. Untuk fungsi x kuadrat dx itu anti turunannya adalah x pangkat 3 per 3. Nah, ini kita substitusikan ke interval 1 dan 0. Nah, 1 ini kita masukin ke anti turunannya yaitu x-nya. 1 pangkat 3 per 3 itu adalah 1/3. Dikurang dengan anti turunan yang eh, interval 0-nya. 0 kita masukin di X ini, 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 0. Jadi 1/3 dikurang 0 sama dengan 1/3. Hasilnya positif. Nah, kalau kita balik intervalnya, berarti dari integral 1 ke 0 untuk fungsi X kuadrat dx, anti turunannya sama, yaitu X pangkat 3 per 3. Ini kita substitusikan ke interval 0 dalam 1. Berarti kalau misalnya kita masukin 0-nya ke anti turunan, berarti dapat hasilnya 0 dikurang dengan kalau kita masukin 1 berarti dapat 1/3.
Jadi 0 dikurang 1/3 hasilnya adalah negatif 1/3. Tandanya negatif. Nah, berarti contoh soal ini itu hasilnya sama dengan pembuktian dari teorema dasar kalkulus beserta dengan definisi dan ilustrasi kurva kita yang di atas tadi. Bisa dilihat kan, kiri ke kanan, A ke B itu positif, sedangkan B ke A itu artinya negatif. Nah, hasilnya sama. Yang dari bawah ke Iya, dari 0 ke 1 itu 1/3, dari 1 ke 0 itu min 1/3. Jadi kesimpulannya adalah menukar batas integral itu berarti membalik arah integrasi dan mengubah tanda hasilnya. Yang tadi arahnya positif menjadi negatif, yang tadi tandanya positif menjadi negatif. Gitu. Baiklah, sudah selesai untuk penjelasannya. Dan demikianlah penjelasan saya mengenai perubahan nilai integral Riemann ketika batas bawah dan batas atasnya ditukar. Jadi intinya, kalau batas integralnya kita tukar, jadi batas bawah ke batas atas ke menjadi batas bawah, itu maka tandanya juga ikut terbalik dari yang positif menjadi yang negatif. Memang itu sederhana dari arah positif ke arah negatif. Tapi walaupun begitu, untuk pertanyaan tersebut tetap memiliki makna yang penting dalam konsep integral Riemann itu sendiri. Nah, semoga penjelasan ini membantu untuk memahami makna orientasi dalam integral Riemann dengan lebih mendalam lagi. Dan sekian video penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.